Jadilah orang baik dengan memperlakukan baik orang lain. Namun pastikan bahwa orang yang mendapat perlakuan baik itu adalah mereka yang pantas, karena bermanfaat dan dimanfaatkan adalah dua hal yang berbeda. Disinilah muncul lapisan yang sangat penting, yaitu seleksi moral. Bukan berarti kita menjadi penghakim atas nilai hidup seseorang, melainkan kita perlu menyadari bahwa tidak semua orang akan merespon kebaikan dengan cara yang sehat. Ada orang yang memantulkan kembali kebaikan dengan kebaikan. Ada juga orang yang menyedot kebaikan, lalu ia membuangnya setelah merasa puas. Dalam psikologi, ini berkaitan dengan konsep resiprositas sehat. Resiprositas adalah prinsip timbal balik atau pertukaran antara dua pihak atau lebih. Resiprositas yang sehat merupakan relasi yang memberi dan menerima dengan kesadaran, bukan penghisapan. Seseorang yang pantas menerima kebaikan adalah mereka yang tidak memanfaatkanmu sebagai alat, mereka yang menghargai batasanmu, mereka yang mampu mengenali niat baik dan membalasnya, meskipun tidak selalu dalam bentuk yang sama, serta mereka tidak menuntut terus-menerus tanpa memberi ruang padamu untuk tumbuh, dan hal-hal serupa lainnya. Menjadi baik dan memperlakukan dengan baik merupakan etika dasar dalam menjalin relasi. Menjadi orang baik bukan hanya tentang niat, tapi tentang tindakan konkret terhadap orang lain. Dalam etika, ini disebut sebagai virtue ethics, yakni menjadi seseorang yang memiliki kebajikan seperti empati, kejujuran, keadilan, serta mengekspresikannya melalui perlakuan kepada orang lain. Namun, kebaikan bukanlah nilai kosong. Kebaikan sejati menyadari konteks dan memilih bentuk tindakan yang sesuai. Memperlakukan orang lain dengan baik bukan berarti selalu lembut atau selalu memberi, melainkan bertindak dengan niat membangun dan tidak merusak. Karena itu, etika kebaikan tidak sama dengan kelembekan. Perbedaan antara bermanfaat dan dimanfaatkan merupakan inti dari prinsip bijak dan tajam. Bermanfaat artinya kamu membawa kebaikan atau nilai pada kehidupan orang lain dengan kesadaran dan kontrol penuh atas dirimu. Kamu memilih memberi karena kamu ingin, dan itu tidak merusakmu. Sedangkan dimanfaatkan sebaliknya, ini adalah ketika seseorang mengambil darimu tanpa peduli terhadapmu. Kamu diperlakukan bukan sebagai manusia, melainkan sebagai alat. Relasi seperti ini disebut dalam filsafat sebagai instrumentalisasi manusia, yakni ketika seseorang hanya melihatmu dari sisi apa yang bisa kamu berikan, bukan dari siapa kamu sebagai pribadi. Dalam istilah modern, ini seperti menjadi sumber daya berjalan. Kamu hanya berharga selama kamu bisa dikeruk. Kebaikan buta sama dengan bahaya moral. Ada fenomena yang disebut sebagai toxic kindness, yaitu ketika seseorang terlalu sibuk menjadi baik sampai kehilangan kemampuan untuk menilai apakah kebaikan itu sedang dirampas oleh pihak yang manipulatif. Kebaikan yang tidak dibarengi kebijaksanaan akan menjadi bahan bakar bagi para pemangsa emosional, narsistik, atau egois. Jadi, menjadi baik bukan soal selalu memberi, tetapi soal mengetahui kapan harus memberi, kepada siapa dan bagaimana. Dan filosofi di baliknya ialah, kebaikan bukanlah kelemahan. Dalam pandangan filsuf seperti Imam Al-Ghazali, kebaikan harus seimbang, tidak terlalu berlebihan hingga merugikan diri, dan tidak terlalu kikir hingga tidak memberi manfaat. Filsuf modern seperti Kant pun menekankan pentingnya memperlakukan manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sebagai alat. Jadi, kebaikan yang benar adalah yang berakar pada kesadaran, kewaspadaan, keberanian, dan keikhlasan. Kamu tahu apa dan mengapa kamu melakukannya. Kamu tidak membiarkan kebaikanmu diperalat, kamu juga bisa berkata tidak pada orang yang menyalahgunakanmu. Serta, kamu memberi bukan untuk diterima, melainkan karena itu memang hal yang pantas diberikan kepada mereka, yang layak untuk menerimanya. Dari sudut pandang tasawuf, kebaikan yang suci bukanlah kebaikan yang naif. Dalam tasawuf, kebaikan adalah cerminan dari hati yang bersih, hati yang telah disucikan dari ego, hawa nafsu, riya, dan keterikatan duniawi. Namun, kesucian hati tidak sama dengan keluguan.
Para sufi besar menjelaskan bahwa kebaikan sejati bukan hanya tentang memberi, tapi tentang memberi dengan niat lurus dan hikmah dalam bertindak. Seorang sufi tidak memberi karena ingin diterima, melainkan karena Allah. Dan seorang sufi juga tidak memberi kepada orang yang akan menggunakan pemberian itu untuk kezaliman, kemaksiatan, atau kesombongan. Contoh, jika kamu tahu seseorang akan menggunakan bantuanmu untuk menipu orang lain, maka memberinya justru bukan kebaikan, melainkan kamu telah menjadi bagian dari kejahatannya, meskipun tidak sengaja. Jadi dalam tasawuf, kebaikan tanpa seleksi adalah bentuk dari tipuan diri. Kamu merasa suci, tapi justru sebenarnya sedang diperdaya oleh egomu sendiri yang ingin terlihat baik. Dari sudut pandang logika praktis, fungsi, efek, dan konsekuensi merupakan fase terpenting dalam pengambilan keputusan untuk memberikan kebaikan. Setiap tindakan punya efek, dan jika kamu terus memberi kepada orang yang tidak tahu berterima kasih, kamu sedang melatih dia untuk menjadi semakin tidak tahu malu. Jika kamu terus memaafkan tanpa batas kepada orang yang menyakiti, kamu sedang memberinya izin untuk menyakiti lagi. Logika ini disebut konsekuensialisme, yakni bahwa nilai dari sebuah tindakan bisa dilihat dari apa hasil jangka panjangnya, bukan hanya niat awalnya. Contoh, kamu membantu temanmu di tiap dia gagal menyelesaikan tugas. Sekali, dua kali itu baik, tapi kalau kamu terus bantu dan dia tak belajar, maka kamu sedang menumbuhkan ketergantungan dan kemalasan. Dalam logika praktis, baik tidak sama dengan bodoh. Yang bijak tahu kapan harus berhenti, bukan karena ia berhenti peduli, tapi karena itulah bentuk dari kepedulian yang lebih tinggi. Dari sudut pandang dinamika sosial modern, kebaikan dan relasi kuasa. Dalam masyarakat hari ini, banyak relasi yang tidak seimbang, baik secara kekuasaan, psikologis, bahkan ekonomi. Dalam dunia seperti ini, kebaikan bisa menjadi alat kekuasaan atau sasaran eksploitasi. Contohnya, seorang atasan yang pura-pura baik dengan bawahannya bisa jadi sedang membungkus tekanan dengan wajah manis. Sebaliknya, seorang karyawan yang terus menuruti tanpa batas karena tak enak hati akan terus dimanfaatkan tanpa diberi nilai. Dalam dunia relasi ini muncul konsep penting, assertive kindness, yakni kebaikan yang tegas. Bukan pasif, bukan agresif, tapi ia punya batas. Orang baik yang tidak punya batas akan dipandang bukan sebagai orang mulia, tapi sebagai orang yang bisa dimanipulasi. Kebaikan yang dewasa adalah kebaikan yang dapat memilih, menimbang, dan menjaga dirinya sendiri. Menjadi baik bukan soal memberi semuanya, melainkan soal memberi yang tepat. Orang baik yang dewasa adalah yang tahu kapan membantu dan kapan berkata tidak. Orang baik yang dewasa adalah yang tahu mana memberi kesempatan dan mana memberi hukuman. Mereka tahu kapan bicara lembut dan kapan perlu bersikap tegas. Kebaikan sejati adalah keseimbangan antara hati yang bersih dan akal yang jernih. Jika kamu hanya pakai hati, kamu akan dimanfaatkan. Jika kamu hanya pakai akal, kamu akan jadi dingin. Tapi jika keduanya seimbang, maka kamu akan menjadi cahaya yang menyinari tanpa membakar diri sendiri dan juga tidak membiarkan gelap mendekat terlalu dalam. Kesimpulannya adalah, kebaikan yang sejati adalah kebaikan yang cerdas. Tidak semua senyuman patut dibalas dengan senyum. Tidak semua tangan yang meraihmu pantas kamu tarik untuk naik. Ada tangan yang hanya ingin menjatuhkanmu dari pijakanmu. Maka, kebaikan bukan hanya soal hati, tetapi juga soal akal. Berbuat baiklah, tapi jangan menjadi korban dari kebaikanmu sendiri. Berlakulah baik kepada orang lain, sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Jadilah pribadi yang bermanfaat, namun jangan sampai terlalu dimanfaatkan. Ini bukanlah kesombongan, melainkan keadilan untuk dirimu sendiri. Karena kebaikan bukan hanya hak orang lain, tetapi juga hak untuk dirimu sendiri. Karena manusia tidak hanya dinilai dari bagaimana dia memperlakukan orang lain, tapi juga dari siapa yang dia izinkan untuk memperlakukannya dengan buruk. Baiklah kalau begitu, seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini.
Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.